Sobat Semansakar, welcome back to Ganesha Podcast. Kembali lagi dengan Ganesha Podcast, tapi suasana baru nih pastinya. Yang terutama podcaster kita akan baru, yaitu saya pribadi, saya Nadia Kartika Ramadhani, yang sebelumnya dengan Kak Mafaza nih. Tapi di sini saya nggak akan sendirian. Tapi sebelum itu, saya mau ke Watun dulu, boleh nih ya? Boleh dong. Ibu menjahit baju yang sobek, ayah sedang mengaduk semen. Ganesha Podcast is come back, so enjoy until the end. By the way, kalian jangan lupa kasih support dengan cara membeli like, comment, and subscribe di channel ini ya. Biar kalian gak dibilang kudet info Semansakar sama temen kalian. Nah, narasumber kita kali ini bakalan ada 2 orang nih. Mungkin Sobat Semansakar rata-rata udah pada kenal ya. Jadi tunggu apa lagi sob? Nunggu kepastian dia. Yuk kita simak. So, pada podcast kali ini kita sudah kehadiran dari 2 narasumber nih, yaitu dengan Ibu Siti Nurbaiti, Sarjana Pendidikan sebagai penggerak literasi Semansakar, dan Kak Hanifah sebagai Duta Literasi Semansakar dari kelas 12 MIPA 5 nih. Selamat pagi dan selamat datang di Ganesha Podcast. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih telah menghadirkan dan menyempatkan diri untuk hadir di sini. Ya, terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk hadir di Ganesha Podcast pagi ini untuk berbicara tentang apa nanti gerakan-gerakan yang ada di sekolah ini. Ya, untuk Hanifah? Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Hanifah dari kelas 12 MIPA 5 bersama Bu Baiti. Sini kita akan membahas tentang gelikar. Ya, gelikar. Nah, baik. Tadi udah disampaikan sama Kak Hanifah dan Ibu Baiti, kita akan membahas tentang gelikar nih. Baik, berbicara mengenai literasi, kenapa sih Bu di sekolah kita menyelenggarakan gerakan literasi? Apakah ini salah satu program pemerintah di dunia pendidikan juga? Dan tujuannya tuh apa Bu sebenarnya? Oke, untuk gerakan literasi Semansakar itu baru kita canangkan untuk tahun ini, tapi sebelumnya tahun yang sebelum-sebelumnya, sebelum sebelum pandemi itu sebetulnya sudah ada gelikar. Nah, dari gerakan yang kita canangkan ini pastinya punya dasar hukum. Ya, punya dasar hukum. Yang pertama yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu butirnya itu menetapkan budaya baca yaitu 15 menit sebelum pelajaran dimulai di semua jenjang, baik jenjang sekolah dasar maupun menengah. Kemudian tujuan dari gerakan literasi itu sendiri yaitu menumbuh kembangkan kebiasaan membaca di lingkungan sekolah. Kemudian selain itu dari GLS yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu juga bertujuan untuk membekali peserta didik agar nanti dalam memperoleh informasi itu dapat diolah secara analitis, kemudian reflektif, kemudian kritis. Itu. Terus alasan yang kedua kenapa kita menggerakkan lagi literasi sekolah, yang kedua yaitu literasi itu merupakan salah satu komponen yang nantinya itu akan dinilai oleh BAN. Apa itu BAN? Yaitu Badan Akreditasi Nasional. Nah, di sana itu di Badan Akreditasi Nasional itu ada beberapa komponen penilaian, ada 8 di sana. Salah satunya yaitu waktu literasi, kemudian karya siswa yang sudah dipajang, kemudian ada penghargaan untuk siswa yang sudah melakukan literasi dan sebagainya, ada 8 poin. Itu dasar kita menggerakkan literasi kembali di Semansakar ini dan kita namakan gelikar. Oh, baik. Jadi kita menggerakkan gelikar ini tuh sudah banyak dasarnya ya, Bu? Iya, ada dasarnya itu. Iya, baik. Lalu bagaimana sih, Bu, untuk perkembangan literasi di Semansakar ini yang disebut gelikar tadi ya, Bu? Iya, ini cerita sebentar ya. Sebelum pandemi itu sebetulnya gerakan literasi di Semansakar itu sudah berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu guru sudah masuk ke kelas jam 6.45, siswa juga menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama dengan siswa guru di sana. Kemudian literasi 15 menit lanjut jam pertama. Tetapi karena pandemi, vakum kegiatan di sekolah itu vakum hampir kurang lebih 2 tahun ya Mbak Hanifah. 2 tahun, terus kita mau memulai lagi ternyata kondisinya tidak kondusif. Nah, terus kemudian sudah berjalan 1 tahun kurang maksimal hasilnya. Kita mulai lagi tahun ini, kita beri nama Gelikar, Gerakan Literasi Nasional, dengan inovasi baru, dengan program-program baru dari tim literasi sekolah. Nah, di situ nanti dari kegiatan yang sudah kita canangkan itu, kita bekerja sama dengan
murid, kemudian dari perwakilan kelas kita pilih duta literasi kelasnya, termasuk Mbak Hanifah ini dari 12 MIPA 5 yang nanti menggerakkan literasi di kelas. Nah, dari situ dengan siswa kita berdiskusi, kita bermusyawarah bersama, kita menentukan programnya kita apa saja, rencana yang mau kita jalankan apa saja. Nah, sebetulnya di dalam gerakan literasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan pembiasaan, kemudian yang kedua kegiatan pengembangan, dan yang terakhir kegiatan pembelajaran. Sebelum pandemi itu kita baru kegiatan pembiasaan. Nah, untuk yang tahun ini kita membuat inovasi baru untuk meningkat ke dalam kegiatan pengembangan. Ya, kegiatan pengembangan itu kalau pembiasaan itu hanya dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu pembiasaan. Kalau pengembangan nanti sudah ada sebuah karya, ada festival literasi yang kita sudah rencanakan juga itu. Kemudian nanti dari kita juga ada madingnya, mading setiap kelas itu sebagai salah satu kegiatan pengembangan dari kita. Nah, kita sudah tahun ini kita mencanangkan untuk bisa masuk kegiatan pengembangan. Kalau kegiatan pembelajaran masih proses kedepannya. Kalau nanti literasi kita sudah bisa berjalan dengan lancar, kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Oh, berarti sebelum pandemi ini Semansaker ini sudah menggerakkan literasi ya, Bu? Sudah. Namun sekarang lebih berkembang lagi setelah pandemi ini, lebih dikembangkan lagi nih literasinya, pastinya ya, Bu ya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan literasi di pagi hari yang telah berjalan selama kurang lebih 2 pekan ini, bagaimana agar hal itu bisa efisiensi mampu mengembangkan kemampuan literasi para siswa, Bu? Untuk mengembangkan kemampuan literasi para siswa di pagi hari 15 menit itu ada beberapa rencana. Yang pertama itu sudah bermusyawarah dengan beberapa duta literasi kelas itu. Yang pertama full 15 menit itu khusus untuk membaca. 15 menit. Kemudian resumnya itu kita putuskan atau hasil musyawarah itu diresum seminggu sekali. Di hari Jumat dikumpulkan kepada guru asuh. Nah, di sini tadi yang tadi belum saya sebutkan guru asuh ya. Guru asuh itu setiap satu guru itu memegang 3 kelas. Jadi istilahnya nanti kalau ada kesulitan atau ada tantangan-tantangan ataupun ada yang dihadapi dalam kegiatan literasi itu bisa ke guru asuh. Nah, salah satu tugas guru asuh itu memberikan penilaian seminggu sekali ya, buku itu setelah anak-anak resum itu diberikan penilaian oleh guru asuh itu tadi. Nah, dari situ itu tadi yang 15 menit tadi khusus untuk membaca, itu salah satunya. Kemudian yang kedua selain itu juga dari hasil bacaannya itu biar efisien, nanti kita sudah mencanangkan mading kelas ya, Mbak Hanifah. Mading kelas itu nanti menjadi tanggung jawab dari duta literasi kelas sama si literasi di kelas, kan ada 2 anak. Nah, itu menjadi tanggung jawab mereka untuk menghidupkan madingnya itu lah. Agar efisien itu tadi, anak membaca, apa yang dibaca itu mereka pahami, kemudian dituangkan dalam sebuah karya. Ya, karyanya itu bisa berupa puisi, bisa berupa cerpen, bisa berupa mungkin bisa komik, bisa gambar animasi yang mengandung makna, kemudian bisa artikel dan banyak macamnya sesuai dengan minat bakat anak-anak sendiri. Oh, baik. Jadi untuk mengembangkan kemampuan literasi para siswa tadi banyak cara ya, Bu, yang telah ditentukan, seperti mading itu kan sesuai bakat dan minatnya para siswa seperti itu. Nah, sekarang untuk Kak Hanifah nih. Kak Hanifah kan sebagai salah satu duta literasi kelas nih ya. Bagaimana Kakak bisa menjadi duta literasi dari kelas 12 MIPA 5? Apakah melalui sistem seleksi atau bagaimana ya, Kak? Lalu apa saja sih tugas dari seorang duta literasi itu, Kak? Oke, jadi awalnya itu aku dipilih sama wali kelas, itu juga bingung. Kok aku dipilih ya? Terus tugasnya apa ya? Karena memang seperti kata Bu Baiti di awal, ini tuh baru digalakan lagi di tahun ini, dikembangkan lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kan ibaratnya aku juga masih awalan kan di sini, nggak tahu tuh apa. Tapi setelah ada rapat koordinasi, jadi tahu, oh, pemilihan duta literasi itu berdasarkan beberapa kriteria. Dari banyaknya buku yang sudah dibaca, terus kemudian keaktifan siswa itu juga menjadi nilai kriteria. Kemudian untuk tugasnya sebagai duta literasi itu apa?
Jadi tugasnya itu menjembatani antara guru dan juga siswa di kelas untuk mensosialisasikan program-program yang sudah dibuat bersama dengan guru dan juga tim literasi sekolah untuk disampaikan kepada siswa-siswa. Jadi kita akan mensosialisasikan gerakan literasi atau Gelikar Semasakar itu kepada teman-teman yang ada di kelas. Begitu tugasnya. Oh baik, jadi Kak Anifa ini salah satu yang dipilih dari wali kelas ya? Karena potensi Kak Anifa yang sering membaca, terus aktif di kelas gitu, jadi Kak Anifa tuh lagi dipilih sama wali kelasnya gitu. Sangat aktif banget ya Kak ya kayaknya. Oke juga. Nah, untuk Kakak sendiri sebagai duta literasi, apa yang telah Kakak lakukan untuk kemajuan literasi kelas Kakak nih? Untuk yang udah aku lakuin di beberapa minggu ini, aku kolaborasi sama temen-temen si literasi seperti yang disampaikan sama Bu Baiti. Nah, di kelas itu kan ada beberapa pengurus kelas, salah satunya kan ada si literasi. Nah, karena duta literasi tiap kelas itu hanya satu, sedangkan teman kelas kan jumlahnya banyak ya. Jadi memang butuh adanya kolaborasi antara duta literasi dengan si literasi yang ada di kelas. Jadi aku menyampaikan teman-teman tentang apa itu literasi sekolah, gerakan literasi sekolah itu apa, dan kita tuh harus ngapain sih biar teman-teman itu pada mau baca. Mungkin kita akan PDKT dulu kayak kamu tau gak sih ini buku ini bagus loh, ini kayaknya relate deh sama kamu. Jadi kita itu kayak mengajak teman-teman untuk tertarik membaca sebuah buku, karena kan kita sebagai teman kelasnya tuh tahu kesukaannya si A, si B itu apa, dan buku yang cocok untuk mereka tuh apa. Jadi mungkin untuk meningkatkan minat mereka, kita tuh bisa menggali, kamu tahu nggak, aku kemarin habis baca buku ini loh, kayaknya kamu cocok deh kalau baca buku ini. Jadi kayak aku dan teman-teman sini literasi itu mengajak teman-teman kelas untuk membaca gitu. Terus juga untuk mading ini baru dalam proses karena kan teman-teman udah hampir 2 minggu mengikuti kegiatan gerakan literasi 15 menit itu ya. Iya betul. Nah dari situ kan pasti teman-teman udah tahu apa sih yang mereka baca kemarin, intisarinya tuh apa. Dan aku dengan teman-teman si literasi akan membuat project mading. Jadi bacaan yang udah dibaca teman-teman bisa nanti ya kayak yang Bu Bayi disampaikan, bisa kayak cerpen, artikel ataupun poster dan lain sebagainya gitu. Nah, tadi kan Kak Anifa sudah bilang ya bahwa Kak Anifa tadi pendekatan dulu sama teman-teman. Setelah itu Kak Anifa mencari tahu kesenangan buku yang dibaca oleh teman-teman. Nah, pastinya Kak Anifa itu mengajak teman-teman untuk berkolaborasi untuk saling memajukan literasi sekolah ini. Tapi apabila ada teman sekelas kakak yang bandel dan tidak menjalankan kegiatan dengan benar, apa yang Kak Hanifah lakukan sebagai duta literasi kelas, Kak? Yang pertama itu menegur dulu. Nanyakan sih, kenapa sih kamu nggak mau baca? Emang buku yang kamu baca itu kurang sek atau gimana? Jadi menanyakan dulu apa sih problem yang bikin dia nggak mau baca. Nanti kalau misalnya dari teguran ataupun pertanyaan-pertanyaan itu tidak digubris, baru si akunya ini bilang ke guru asuh yang turun tangan nantinya biar lebih diidahkan lah sama teman-teman gitu. Wah, keren banget nih ya guys ya. Kak Hanifah sebagai duta literasi kelas mampu mengajak teman-teman kolaborasi untuk memajukan literasi di sekolah kita. Nah, selanjutnya untuk Ibu Baiti, kembali dengan pertanyaan yang seperti yang kita tahu, Bu, bahwa ada beberapa jenis literasi ya, Bu. Misalnya literasi numerik atau baca tulis, literasi digital. Nah, dalam program literasi yang sedang dijalankan di sekolah kita, mengapa dipilih jenis literasi baca tulis dari sekian banyak jenis literasi yang ada, Bu? Iya, untuk dalam hal gerakan literasi yang sudah kita canangkan itu, kita bukan memilih di antara 6 itu ya, karena memang literasi dasar itu ada 6 itu tadi. Yang pertama yaitu baca tulis, kemudian ada numerasi, ada finansial, ada budaya dan kewarganegaraan, kemudian ada sains, kemudian ada udah ya 6 ya? Iya, ya. Ada 6 itu kita tidak memilih di antara 6 itu tidak, tapi karena memang di sini kita berdasar panduan buku literasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, di mana tadi ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembiasaan, kegiatan pengembangan, kegiatan pembelajaran. Nah, di mana di dalam kegiatan pembiasaan itu memang di sana diminta untuk memahami sebuah teks. Artinya kita tidak memilih di antara 6, tapi memang di sana sudah ada panduannya bahwa 15 menit
membaca sebelum jam pertama itu isinya adalah membaca sebuah teks, baik teks buku maupun media informasi yang lain, misalkan digital atau e-book atau apa seperti itu. Terus untuk kemudian integrasi di 6 literasi dasar tadi itu diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sekolah kita kegiatan pembelajaran itu sendiri kita belum sampai ranah ke sana. Tapi sebetulnya secara tidak langsung itu sudah terinclude. Misalkan literasi numerasi itu ada di matematika. Kemudian literasi sains itu ada di biologi, ada di kimia, ada di fisika gitu ya. Kemudian finansial itu ada di ekonomi. Kemudian budaya dan kewarganegaraan itu ada di bahasa Jawa sama seni budaya. Sebetulnya sudah terinclude semua di situ. Jadi kegiatan literasi yang 15 menit di awal itu memang panduan dari pemerintah memang membaca. Jadi membaca sebuah teks untuk memahami. Gitu. Oh, berarti kita tuh tidak memilih ya, Bu, Iya, tapi panduan dari pemerintahnya dianjurkan seperti itu. Iya. Nah, kalau menurut Kak Hanifah bagaimana nih? Apakah ada masukan atau pendapat untuk gerakan literasi di sekolah kita, Kak? Oke, jadi kalau dari aku untuk saat ini belum ada saran ataupun masukan karena kan kita juga baru merintis. Jadi kita lihat dulu perkembangan beberapa pekan ke depan. Nah, baru setelah itu kita bisa mengevaluasi apa sih yang kurang, apa sih yang perlu diperbaiki lagi. Nah, untuk saat ini menurutku kita cukup fokus dulu dengan tujuan utama kita, membiasakan dan juga mengembangkan gerakan literasi yang ada di Semansakar gitu. Karena menurutku ini sudah merupakan sebuah perbaikan daripada gerakan literasi yang sebelumnya. Karena di tahun aku kelas 10 dan kelas 11 itu kan kurang efektif berjalannya. Kadang ada yang baca, kadang ada yang enggak, karena memang kurang koordinasi waktu itu. Tidak ada guru asuh, tidak ada guru yang memantau ketika kegiatan literasi itu. Nah, karena sekarang ini sudah mulai dikoordinasikan dan mulai dijalankan sesuai dengan prosedur, menurutku ini sudah langkah awal yang baik untuk menuju perubahan gitu. Oh, baik. Jadi dari literasi ini bisa menuju langkah yang lebih baik nih ya menurut Kak Hanifah. Selanjutnya dapat diakui untuk program literasi yang sedang berjalan di sekolah kita ini sudah bagus. Tetapi mungkin sayangnya masih ada beberapa siswa yang kurang kesadaran akan pentingnya literasi nih, Bu, Kak. Misalnya karena merangkumnya hanya sekali dalam seminggu, jadi mereka tidak membaca setiap hari dan mereka tetap meminta paraf dari guru dengan berbohong sudah membaca. Bagaimana nih, Bu, solusinya? Kalau untuk yang masalah merangkum itu memang kita sejak awal itu setelah koordinasi dan musyawarah dengan Duta Literasi kelas, kita memutuskan untuk resumnya seminggu sekali. Tapi ternyata selama seminggu literasi itu berjalan, Bapak Ibu guru ataupun siswa sendiri itu memberikan masukan kepada kita bahwa ketika anak itu meresum 1 minggu sekali, ada yang lupa, ada yang ini, maka dari itu kita bebaskan. Mau sehari mereka langsung meresum boleh, mau seminggu sekali resum boleh. Jadi semudah anak lah. Kita berikan kebiasaan kepada anak. Jadi literasi ini kita inginkan, kita harapkan bukan beban untuk anak, tetapi kita wujudkan literasi ini sebagai kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Bukan tugas yang nantinya mau dinilai, mau ditulis di rapot, ini tidak. Kita memang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca agar mereka juga senang. Selain senang membaca, dengan senang pengetahuan yang ketika sudah membaca kan pengetahuannya jadi luas gitu, senang mempunyai pengetahuan yang sangat luas gitu. Jadi gerakan literasi ini untuk memajukan pengetahuan yang luas dan memudahkan siswa ya, Bu, tidak menjadikan beban, tetapi ini untuk membiasakan para siswa. Membiasakan, iya. Nah, dari Sobat Semansakar ada yang berpendapat nih, Bu, mengenai ketersediaan buku yang terbatas bagi beberapa siswa dan apabila meminjam buku dari perpustakaan, dalam 2 minggu waktu peminjaman belum tentu menyelesaikan 1 buku. Padahal salah satu ketentuan program ini adalah menyelesaikan 1 buku hingga selesai baru berganti judul.
Lalu bagaimana tanggapan dari Bu Baiti dan Kak Hanifah tentang situasi tersebut dan apa solusinya nih Bu? Ya, kalau dari saya sendiri yang pertama yaitu tentang buku yang dipinjam di perpus hanya 2 minggu gitu. Kemarin memang beberapa anak ada yang mengatakan kepada saya seperti itu. Buku yang dipinjam di perpustakaan itu bisa diperpanjang. Jadi ketika belum selesai itu anak bisa memperpanjang peminjaman buku yang pertama itu. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa itu memiliki minimal 1 buku. Ya, minimal 1 buku. Nanti kita sudah rencanakan untuk membuat pojok baca ya Mbak Hanifah. Kita baru proses pemesanan apa itu namanya rak ya, kita baru proses pemesanan rak. Nanti bisa dibuat pojok baca di sana. Bukunya anak-anak itu 1 kelas bisa ditaruh di situ. Ketika nanti 1 siswa selesai bisa gantian sama siswa yang lain. Itu kemudian untuk yang ketiga yaitu perpustakaan sendiri itu juga ada bukunya di sana, ada beberapa buku. Kita sudah nambah banyak buku di perpustakaan dari donasi dari alumni ada, dari donasi Bapak Ibu guru ada, sudah banyak sekali sebetulnya buku di perpus. Selain itu juga ada e-booknya di perpus itu juga ada. Jadi anak-anak bisa pinjam lewat online dan sebagainya itu, kemudian baca bukunya juga lewat digital itu juga ada. Nah itu beberapa ketika anak mengeluh bahwa tidak mempunyai buku, masih banyak cara. Kemudian yang keempat itu anak juga bisa kita bolehkan untuk membaca e-book. Jadi dari HP ada anak yang mempunyai sebuah aplikasi, Bu saya punya aplikasi ini isinya e-book semua, bukunya bagus-bagus. Oh iya nggak apa-apa gitu. Pakai e-book nggak apa-apa, tapi yang jelas kamu harus memastikan bahwa 15 menit itu kamu betul-betul membaca. Nah itu ada 4 ketika permasalahan masalah buku muncul gitu. Mungkin Mbak Hanifah bisa menambahkan? Iya, tadi udah dijawab semua tuh sama yang soal peminjaman gitu ya. Mungkin kan teman-teman juga ada yang ngeluh gitu. Kalau cuma 2 minggu, padahal kan benar kita tuh bisa memperpanjang di perpustakaan gitu. Aku sendiri juga gitu, karena 2 minggu ini belum selesai, aku perpanjang lagi dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya nggak baca karena nggak ada buku gitu. Sekarang kan e-book juga banyak gitu ya kan. Ada kalian bisa baca e-booknya di Atmajaya bisa, atau mau di Ipunas kan banyak banget referensi yang bisa teman-teman tuh baca, atau buku yang bisa teman-teman cari tuh referensinya banyak gitu. Nah, bagi sobat Masakar yang berpendapat tadi nih, yang atau bertanya, tadi kan sudah dijawab oleh Bu Baiti dan Kak Hanifah. Kalau perpanjangan buku di perpustakaan Atmajaya bisa diperpanjang ya guys. Jadi jangan khawatir bahwa perpanjangan buku itu tidak bisa. Dan pastinya tadi sudah disebutkan bahwa bisa menggunakan e-book ya Bu? Iya, boleh. Untuk penggunaan e-book, apakah itu bisa efektif dan maksimal nih Bu? Yang pertama itu masalah efektif sama maksimal itu, yang pertama tergantung siswanya sendiri. Kemudian yang kedua guru mapel jam pertama yang memantau. Nah ketika anak itu sudah kita berikan pengertian apa sih Gelikar itu, apa sih tujuannya, apa sih perencanaannya, programnya, yang dibantu dengan duta literasi kelas menjelaskan ke teman-teman, itu insya Allah bisa anak-anak bisa mengerti. Ketika anak itu masih istilahnya melenceng dari apa yang diharapkan dari sekolah, itu nanti ada guru jam pertama yang kita memberikan wewenang kepada beliau untuk memantau ya, salah satunya memutar siswa, memutar tempat duduk siswa untuk memantau bahwa anak itu betul-betul membaca atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga dari guru asuh sendiri. Nah dari guru asuh itu, dari buku yang dikumpulkan itu kita bisa lihat anak itu betul-betul membaca, paham teksnya atau enggak, itu dari hasil resum anak-anak itu tadi. Jadi ketika nanti di situ terdeteksi bahwa anak itu hanya berbohong membaca, itu nanti terlihat dari resumnya itu, dan guru asuh bisa menegur anak tersebut. Tapi menegurnya bukan hukuman atau apa ya, tapi kita berusaha ngobrol yang senang, kenapa dia nggak mau membaca dan sebagainya, kita gali hal seperti itu. Oh baik, jadi efektif dan maksimal itu tergantung dari kitanya sendiri nih. Jadi teman-teman tuh harus efektif ya, biar nggak usah repot-repot guru asuhnya memberi apa Bu tadi motivasi gitu ya. Biar kita tuh juga banyak manfaat literasi loh guys. Jadi manfaatkan waktu ini untuk kita berliterasi atau membaca buku, menulis resum. Jadi manfaatkan ya, jangan berbohong. Nah,
ini kan kegiatan literasi ini sudah mulai berkembang ya di lingkup siswa ya Bu. Iya. Lalu bagaimana dengan perkembangan literasi di lingkup guru mengingat pentingnya literasi bagi seluruh lapisan termasuk guru? Iya, kalau untuk gerakan literasi di guru sendiri, selain dari pemerintah memang tidak ada juknisnya, memang kita sendiri juga belum menggerakkan literasi di kalangan Bapak Ibu guru, tapi secara tidak langsung Bapak Ibu guru itu sudah melakukan literasi. Contohnya Bapak Ibu guru itu bahkan literasi beliau-beliau sudah menghasilkan sebuah karya gitu ya. Karyanya itu Bapak Ibu guru banyak yang sudah menulis artikel di koran. Yang pertama, kemudian yang kedua Bapak Ibu guru ada yang menciptakan sebuah aplikasi digital. Kemudian yang ketiga ada yang bahkan membuat sebuah makalah, ada yang bikin best practice, bahkan hasil penelitian ada. Bahkan saat ini ada guru yang OTW bikin buku. Wow. Ya, ada. Jadi hasil dari Bapak Ibu guru literasi itu tanpa dicanangkan pun beliau-beliau sudah melakukan literasi karena memang tugasnya guru seperti itu. Oh baik, jadi tanpa dicanangkan seperti yang dibilang Bu Baiti tadi, bahwasanya guru-guru tersebut tuh sudah, Bapak Ibu guru sudah menggerakkan literasi dengan sendirinya, Iya, bahkan dengan sudah berkarya, sudah ya. berkarya ya Bu. Nah, untuk papan literasi yang ada pada setiap kelas, mungkin Sobat Semansakar masih banyak yang belum mengerti ya. Kok ada papan besar banget gitu di dalam kelas atau di luar kelas? Sekarang sudah di luar kelas ya Di Bu? luar, ada yang di dalam juga. Oh, ada yang di dalam juga. Nah, untuk apa sih gunanya? Kan banyak Sobat Semansakar yang belum mengerti nih tujuannya apa. Nah, itu bisa dijelaskan Bu, biar Sobat Semansakar tahu nih. Iya, untuk mading yang ada di kelas itu papan literasi yang ada di kelas itu maksudnya adalah untuk mading kelas. Ya, mading kelas itu nanti kita rencanakan memang dipasang di luar. Tapi ada beberapa kelas yang memang kondisi fisik bangunannya itu tidak memungkinkan untuk dipasang di luar. Akhirnya di depan tapi di dalam kelas tapi di depan samping pintu. Ya, jadi orang lain nanti bisa membaca. Nah, itu mading kelas itu nanti diisi oleh anak-anak satu kelas itu, semuanya wajib mengisi tapi waktunya tidak bersamaan. Lah, isinya tentang apa? Tentang hasil literasi mereka, baik literasi di sekolah ataupun literasi yang mereka lakukan di rumah. Nah, kalau di sekolah memang misalkan mereka membaca sebuah buku motivasi dan sebagainya, mereka bisa membuat sebuah kata-kata motivasi di mading itu. Kemudian ada anak yang suka membaca komik, terus kemudian mereka suka bikin komik, bisa bikin komik juga taruh di mading dan sebagainya. Tapi yang jelas mading itu isinya bukan tugas mata pelajaran, tapi hasil karya anak-anak menurut minat bakat mereka. Ada yang minat bikin artikel ya dibikin dari hasil bacanya tadi, tapi tidak harus buku yang dibaca pada pagi hari 15 menit itu. Oh, baik. Jadi bebas isinya. Jadi mading atau papan literasi tadi itu tuh gunanya untuk mengumpulkan atau memamerkan hasil karya siswa tadi ya Bu, Iya. sesuai kreativitas masing-masing. Iya. Nah, kalau misal ada satu kelas yang nggak pernah ngisi papan literasi, bagaimana tindakan dari pihak guru dan duta literasi nih Kak atau Bu? Mungkin duta literasi dulu. Oke, kalau dari duta literasi ya, itu kan sebenarnya tugas kita juga untuk menggerakkan teman-teman, gimana teman-teman itu bisa mau berkolaborasi bersama, bekerja sama untuk membangun untuk menyelesaikan proyek mading lah, katakanlah seperti itu. Jadi nanti duta literasi itu bersama dengan si literasi yang ada di kelas itu kan kayak yang sampai di awal ngajakin teman-temannya, kayak kalau kita lihat kelas sebelah itu udah, kadang tuh timbul hasrat kayak, Iya. kelas itu udah, masa kelasku belum? Jadi kan kayak kita memancing teman-teman, guys, kelas sebelah udah loh, masa kita belum sih? Jadi kayak kita cari sesuatu yang bisa membuat teman-teman yang lain itu tuh jadi tergerak hatinya. Oh iya ya, itu bagus ya kelas itu, aku juga pengen bikin. Nah, mungkin kan dengan adanya rasa itu tadi, teman-teman jadi tergerak untuk melakukan untuk membuat karya dan untuk ditampilkan di mading kayak gitu. Jadi lebih ke teman-teman kelas sebelah udah loh, kayak kita tuh memberi motivasi biar teman-teman tuh tergerak untuk membuat mading gitu. Nah,
dari Kak Hanifah sendiri, cara untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan motivasi teman-teman nih. Nih kelas lihat kelas sebelah nih sudah nih, masa kita belum gitu ya Kak. Nah kalau dari Bu Baiti bagaimana nih? Kalau dari pihak guru asuh sendiri, kita mengingatkan anak-anak dulu, ini waktunya bikin mading berapa hari sebelum deadline, kita sudah umumkan ke anak-anak, kemudian kita cek ke duta literasinya, apakah teman-teman sudah berinovasi, sudah berkreatif untuk mengisi madingnya. Tapi yang jelas di sini kalau misalkan anak-anak belum bikin, guru asuh itu berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, mengajak bersama bagaimana kita bisa menghidupkan mading tanpa adanya hukuman. Jadi kita ketika madingnya itu belum isi, kita nggak akan ngasih hukuman apapun ke anak, tetapi kita berusaha untuk memotivasi anak karena memang apa yang mereka baca itu silahkan dituangkan. Jadi orang lain bisa ikut mengerti apa yang mereka baca atau mereka menyampaikan informasi dari buku yang sudah dibacanya tadi, dari lewat karya-karya tadi. Jadi dari pihak guru tidak akan menegur nih, tidak akan menghukum ya? Iya, di sini udah nggak ada hukum-hukuman. lebih tepat didikan dan motivasi nih, biar sobat Semansakar tuh bisa mengeluarkan ide-ide dari apa yang telah dibaca ya Bu ya. Salah satunya ini kita untuk memotivasi anak itu salah satunya yaitu karya mereka selain di mading itu bisa dimunculkan di web. Bisa dimunculkan, bisa kita cetakkan juga. Kemudian yang terakhir ada tingkatan yang terakhir bisa kita kerjasama dengan penerbit seperti buku yang ini tuh hasil buku siswa ini. Jadi ini tahun kemarin ini anaknya sudah lulus. Di sini ada namanya Mbak Latifah, itu sudah menulis sebuah buku di sini, dan buku ini juga sudah ada di perpus. Nah ini salah satu contoh memotivasi anak untuk berkarya itu adalah menunjukkan hasil nyatanya ini loh gitu. Hasil nyata dari anak ternyata bisa bikin buku. Sekolah pun bisa memfasilitasi. Misalkan nanti satu kelas itu nanti bisa kamu bikin puisi, kumpulan puisi antologi, bikin antologi satu kelas, kita bisa cetakkan. Nah nanti kita kemudian ada pameran literasi ya Mbak Hanifah, ada panen literasi itu nanti bersamaan dengan P5 kita bisa pamerkan semua karya-karya anak itu tadi, termasuk madingnya, termasuk nanti kalau ada buku yang dicetak dan sebagainya. Itu salah satu motivasi ke anak untuk memunculkan agar berkarya gitu. Jadi kita untuk menuangkan kreativitas di Semansakar ini banyak sekali ya Bu untuk menampungnya. Salah satunya dengan buku karya dari kakak kelas kita nih yang sudah lulus ya Bu ya? Baru saja. Nah, literasi ini kan bisa juga untuk memperkaya perbendaharaan kosakata ya Bu. Tapi sayangnya ini banyak banget dari sobat Semansakar yang mempermasalahkan jam pulang sekolah karena kita mengambil jam 15 menit di awal, otomatis kita akan mundur pulangnya menjadi 15.30 yang sebelumnya 15.15. Bagaimana nih Bu solusinya atau pendapatnya tentang? Iya, untuk lebih jelasnya kita dengarkan Mbak Hanifah dari siswa itu. Kita tidak yang dulunya memang 6.45 kita mulai pulang jam 15.15 itu bisa efektif, tapi setelah pandemi kan nggak efektif. Nah, kita diskusikan dengan duta literasi kelas. Coba kronologinya Mbak Hanifah. Boleh nih. Oke, jadi ini mau sedikit cerita ya. Awal mulanya itu gerakan literasi ini di jam 6.45 sampai dengan jam 7. Tapi ternyata setelah berjalan itu kurang efektif karena apa? Banyak teman-teman atau siswa Semansakar yang berangkatnya itu kesiangan. Dan karena itu gerakan literasi juga tidak bisa berjalan dengan efektif. Karena kan 15 menit itu sebenarnya bisa untuk kita baca, tapi karena siswa itu terlambat mungkin hanya beberapa menit saja, bahkan kadang ada yang tidak membaca sama sekali karena jam 7 sudah harus pembelajaran jam pertama gitu. Nah, karena dasar itu dari Duta Literasi berkonsultasi dan berkoordinasi rapat dengan Bapak Ibu Guru memutuskan kalau jam literasi itu kita undur. Jadi jam 7 sampai dengan jam 7.15. Dan menurut aku pribadi ya, memang beberapa temen itu pada ngeluh karena pulangnya sore. Tapi sebenarnya kalau dipikir tuh sama aja, kan kita jalan ke parkiran atau mau sholat dulu di masjid, sampai rumah pun tetap sekitar jam 4-an lah kalau perjalanan juga. Jadi sebenarnya itu nggak kerasa. Dan kalau aku sendiri prefer ya ini kayak gini, daripada pagi-pagi tuh harus
kamu pasti harus prepare lebih awal bangunnya, mungkin dari subuh tuh harus nyiapin apa segala macem. Tapi kalau misalnya kita undur jamnya, kita tuh bisa lebih santai sedikit lah, jadi nggak terburu-buru untuk berangkatnya juga gitu. Dan menurutku setelah beberapa hari ini berjalan, beberapa minggu, teman-teman udah mulai beradaptasi, kalau sudah mulai terbiasa dan udah nggak ngeluh lagi. Mungkin emang kalau di awal-awal tuh ada yang ngeluh, tapi setelah dijalani ternyata ya lebih asik daripada yang sebelumnya. Karena sebelumnya tuh banyak yang ditegur STKS karena terlambat segala macem. Itu kan malah jadi problem baru gitu ya. Gitu. Jadi dari Kak Hanifah sendiri sebagai siswa ya Kak, itu tuh lebih efektif jam 7 ya mulainya literasi, karena tidak banyak yang telat, tidak banyak yang keburu-buru berangkat sekolahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai bulan bahasa yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini, mungkin Sobat Semansakar ada yang belum tahu nih bulan bahasa itu apa. Nah, itu bisa dijelaskan oleh Bu Baiti, bulan bahasa itu apa, Bu? Bulan bahasa itu adalah memperingati lahirnya bahasa Indonesia di bulan Oktober. Nah, ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober 1928 yang bunyinya kami putra-putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, karena dari Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia lahir di situ, kemudian diperingati setiap bulan Oktober di setiap tahunnya. Oh, begitu. Jadi untuk memperingati lahirnya bahasa Indonesia tadi ya, Bu? Bahasa Indonesia tadi. Nah, rencananya bulan bahasa itu kegiatannya apa saja nih? Bagaimana antusias para Sobat Semansakar, Bu? Ya, untuk kegiatan di bulan bahasa nanti itu sudah digodok sama guru-guru bahasa ya. Bahasa Indonesia, ada guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Jawa. Beliau-beliau sudah berkoordinasi dan proposal sudah masuk ke sekolah. Di bulan bahasa nanti ada beberapa lomba ya. Ada beberapa lomba. Misalkan yang bahasa Indonesia nanti ada lomba membuat puisi, kemudian stand up komedi. Kemudian untuk yang bahasa Inggris sendiri nanti ada lomba speech, kemudian storytelling, kemudian musical poetry, kemudian songwriting. Terus kemudian yang bahasa Jawa ada lomba sesorah sama geguritan. Selain dari bahasa-bahasa tadi ada juga lomba mading perpustakaan. Lomba mading perpustakaan itu nanti dari akan dipajang di perpustakaan. Nah, kegiatan itu nanti akan dilaksanakan sekitar tanggal, kalau tidak 26 Oktober ya 25 Oktober. Sekitar tanggal itu yang mau dilaksanakan. Ini proposal baru masuk. Oh, jadi dari guru-guru bahasa di Semansakar ini saling berkoordinasi untuk membuat lomba-lomba di bulan bahasa nanti ya. Nah, Sobat Semansakar, udah siap belum nih untuk mengikuti lomba-lomba yang udah kita siapin ya, Bu, terutama guru-guru bahasa nih. Nah, ini kan ada pendapat dari salah satu Sobat Semansakar kalau kegiatan bulan bahasa di sekolah kita itu diadakan pentas karya, misal storytelling. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa Bu Baiti bahwasanya di sekolah kita ada storytelling nih besok. Dah, jangan lupa untuk yang berpendapat ini siapin ya diri kalian untuk mengikuti lomba storytelling. Good luck guys. Dan oh iya, kan bulan bahasa itu identik ya dengan duta bahasa. Nah, ada nggak sih duta bahasa di sekolah kita ini, Bu? Kalau di sekolah kita duta bahasa belum ada. Adanya duta literasi kelas. Duta literasi sekolah pun juga belum kita pilih. Jadi baru kelas-kelas itu kita bikin duta-duta literasi tadi. Oh, gitu. Jadi belum ada. Jadi yang untuk duta bahasanya tuh belum ada, tapi kita sudah ada duta literasi kelas ya, Bu. Betul. Oh ya, nah ini nih untuk yang terakhir, apa harapan Bu Baiti dengan Kak Hanifah tentang literasi di sekolah kita? Kalau harapan saya pribadi yang pertama, saya berharap Gelikar ini mendapat dukungan dari semua pihak, semua warga sekolah. Kemudian yang kedua, gerakan literasi ini dapat menumbuhkan bakatnya anak dalam hal membaca, menulis, berkarya gitu. Dan yang ketiga, yang saya harapkan dari gerakan Gelikar nanti itu satu kelas itu bisa mencetak minimal 1 buku. Itu harapan-harapan dari saya untuk Gelikar. Mungkin Mbak Anita harapannya lebih strong lah. Enggak juga. Jadi ya kalau dari aku, harapan dengan adanya Gelikar ini membiasakan kita. Karena kan emang literasi di Indonesia ini kan cukup rendah dibilang, dan ini merupakan salah satu
langkah kita untuk memperbaiki literasi yang ada di Indonesia ya dengan ini, dan harapannya dengan berjalannya ini mampu meningkatkan SDM yang ada di Semansaker juga, karena seperti yang dijelaskan Bu Baiti di awal akan menambah wawasan kita dan banyak manfaat yang kita peroleh dari gerakan literasi kan ya. Nah dari situ harapannya ya itu tadi bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Semansaker. Kemudian sependapat juga dengan Bu Baiti, setiap kelas itu minimal menghasilkan 1 buah karya. Apalagi untuk yang kelas 12 ini itu kan sebagai karya kenang-kenangan lah, karena sebentar lagi mau lulus. Jadi apa yang ingin ditinggalkan untuk sekolah, apa yang ingin diberikan untuk sekolah. Jadi kan kita akan termotivasi untuk itu, dan buku itu juga bisa menjadi kenang-kenangan kita ketika nanti di masa depan. Oh dulu aku tuh pernah sekolah di Semansaker, ada gerakan literasi setiap hari, aku baca buku ini bersama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi sependapat juga dengan adanya karya kelas itu bisa jadi sebuah harapan untuk gerakan literasi ini gitu. Ya baik, semoga apa yang menjadi harapan Bu Baiti dengan Kak Hanifah terlaksanakan dan terrealisasi ya Bu, amin. Nah karena ini pertanyaan terakhir, jadi kami ucapkan terima kasih untuk Bu Baiti dan Kak Hanifah sudah menyempatkan diri untuk hadir. Dan setelah itu semoga dengan adanya literasi ini para sobat Semansaker mendapat wawasan dan informasi baru dan kemampuan literasi yang lebih baik, dan semoga kegiatan bulan bahasa di sekolah kita berjalan dengan lancar. Amin. Ya sob, gak terasa kita udah di akhir podcast kali ini. Apabila sobat punya pertanyaan, bisa nih ditanyain di kolom komentar ya. Terima kasih buat sobat Garisa Podcast yang telah menyimak podcast ini. Oh iya, jangan lupa buat dukung channel ini ya, biar gak ketinggalan podcast yang selanjutnya. Sekian podcast kali ini, see you next time guys. See you!